Baik, kita lanjutkan ya ibu-ibu. Tadi kan sudah dibentuk ya kelompoknya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Habis itu kita akan berdiskusi ibu, berdiskusi tentang anak yang tidak melanjutkan sekolah. Nanti kelompok 1 dipimpin sama Ibu Yati, diskusi dengan anggotanya kelompok 1. Kelompok 2 Ibu Nur diskusi dengan anggotanya kelompok 2 Ibu ya. Kelompok 3 juga Ibu Suryama dipimpin kelompoknya untuk berdiskusi. Ada enggak di sekeliling Ibu anak yang tidak melanjutkan sekolah? Kalau ada, apa masalahnya? Terus juga bagaimana solusinya agar siswa itu melanjutkan sekolah, Ibu ya. Nanti saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nanti habis selesai diskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu ya, saya kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Ya, nanti untuk bahan diskusi juga Bu boleh, contohnya misalkan tidak sekolah karena dibully, tidak sekolah karena nggak dikasih seragam, banyak Bu contohnya mah. Enggak didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, pengalamannya diutarakan Bu ya. Ya, waktunya 2 menit lagi Bu. Ya, 2 menit lagi waktunya untuk mengutarakan. Jangan malu-malu untuk sampaikan Bu. Baik, udah semua Ibu? Oke, 1 menit lagi ya. Waktunya 1 menit lagi. Nanti untuk setiap kelompoknya disiapkan atau perwakilannya untuk maju ke depan. Baik, waktunya habis Ibu ya. Oke, udah semua Bu? Oke, udah ya Bu ya. Ibu udah diskusi nih. Nah, nanti per masing-masing kelompok perwakilan di depan. Coba kelompok 1 siapa untuk perwakilannya? Oh, Ibu Yati. Oke, Ibu Yati ke depan. Coba sampaikan ke teman-teman yang lain apa yang Ibu Yati dapatkan dalam diskusinya. Oh, betul yang dikatakan Ibu Yati. Ada kasusnya di kelompoknya yang katanya nggak mau sekolah karena dibully di sekolahnya. Setiap berangkat sekolah dibully anaknya itu karena punya kelainan Ibu ya, punya kelainan dibully, akhirnya nggak mau sekolah, anaknya malu. Tuh, itu salah satu masalah Bu, kenapa anak nggak mau sekolah. Dan tadi katanya solusinya bagus tuh, solusinya orang tua konsultasi ke sekolah, nanyakan ke gurunya, nanyakan ke siswa yang ngebulinya agar tidak melakukan hal serupa lagi. Biar siswa yang membuli juga tidak membuli lagi, gurunya juga ngasih wawasan kepada siswa yang ngebully. Tuh, itu salah satu contoh kenapa anak nggak mau sekolah dan bagaimana cara menanganinya tadi. Ibunya harus ke sekolah. Itu bagus sekali kelompoknya Ibu Yati itu Bu presentasinya. Oke, dilanjutkan kelompok 2. Oke, kelompok 2 luar biasa. Kelompok 2 pengalamannya banyak nih ya. Ada 2 Pak katanya. Yang pertama katanya nggak dikasih uang jajan. Terus yang kedua gara-gara nggak punya seragam. Nah, betul Bu, itu salah satu penyebab anak nggak mau sekolah. Dan itu terjadi di ibu-ibu, di kehidupan ibu-ibu. Anak nggak mau sekolah karena jajannya kurang, yang lain seragam baru nggak pakai seragam baru. Yang tadi kata Ibu Suryama, kalau di kelompoknya mah solusinya tadi ya Bu, solusinya ibunya menabung misalkan. Bahkan ada yang tadi bayar panen ya Pak, jadi beli seragam terus pembayarannya kecil. Nah, itu juga salah satunya, tapi harus dipertimbangkan, jangan sampai nanti memperberat ibu. Yang bagus sih menabung Bu, agar anak itu yang tidak punya seragam dibelikan seragam. Misalkan uang jajan nih ya, selain dikasih ke uang jajan juga ibu punya peran untuk menasihati anaknya. Agar apa? Agar anaknya paham ke sekolah itu bukan jajan yang penting tapi pendidikannya. Tuh, makanya harus ada pemahaman kepada anaknya. Ini sangat bagus sekali ini untuk kelompok 2, banyak pengalamannya. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 tadi siapa yang mewakili?
Oh, Ibu Sri Rama, oke maju kalau Ibu Sri Rama ke depan. Coba jelaskan ke anggotanya atau ke yang lain pengalaman apa, kasus apa yang menyebabkan anak tidak mau sekolah. Nah, betul tuh Bu, itu juga salah satu contoh tuh Bu. Anak nggak mau sekolah karena misalkan kasus kekerasan kepada anak, baik dilakukan orang tua, dilakukan oleh guru. Itu juga salah satu faktor kenapa anak nggak mau sekolah. Salah satunya juga tadi kata Ibu Sri Rama, orang tua sering berantem, jadi anak psikologinya terganggu, akhirnya anak malas untuk bersekolah. Dan tadi solusinya juga kata Ibu Sri Rama, kalau kayak gitu solusinya ada di ibu-ibu sebagai orang tua. Bagaimana cara mengatasi masalah ibu tanpa harus di depan anak? Oh, kita juga udah pernah pelajari kan Bu, 1 bulan yang lalu tentang bagaimana kita mengatasi masalah tanpa dihadapkan dengan anak. Oh, itu sangat luar biasa Bu ya. Oh, jadi masukan tadi buat pengalaman buat ibu-ibu, dan bagaimana cara mengatasinya ibu-ibu juga tahu. Dari berbagai masalah pasti ada solusinya. Nah, dan saya juga di sini Bu punya satu video yang menanyakan sebuah kasus anak tidak mau sekolah. Nah ya Bu ya, kita lihat bareng-bareng videonya ya. Nah, itu tadi Bu videonya. Dalam video itu tadi menerangkan bahwasanya Ibu Lili dan Pak Rusli sepakat bahwa Agus harus tetap sekolah meskipun belum memiliki tas baru. Wah, tadi kan Agus nggak mau sekolah tuh Bu karena tidak punya tas baru. Sedangkan Ibu Lili dan Pak Rusli sepakat bahwa Agus tetap harus sekolah meskipun tidak memiliki tas baru. Dan Agus juga diminta menabung uang jajan agar bisa membeli tas baru. Oh, diminta menabung sama Ibu Lili dan Bapak Rusli. Tuh. Selain menabung, Ibu Lili juga menyiapkan bekal untuk Agus ke sekolah. Karena biar Agus bisa nabung, bisa menabung karena uang jajannya ditabung, sedangkan untuk jajan di sekolahnya bekal sendiri dari rumah. Nah, selain itu juga, selain tadi suruh menabung, bawa bekal, Ibu Lili juga inisiatif ke sekolah untuk menanyakan perkembangan Agus di sekolah. Itu juga sangat penting Ibu, awas ya, sangat penting agar orang tua mengetahui perkembangan anak di sekolah sejauh mana. Tuh, dalam komunikasi itu pihak sekolah atau ibu guru menjelaskan bahwa Agus itu sudah mengikuti pelajaran dengan baik, meskipun katanya nilai matematikanya nggak terlalu tinggi, tapi itu nggak berbuat masalah. Bahkan Ibu Lili minta ke pihak sekolah untuk membantu Ibu Lili menerangkan ke Agus agar Agus mau diberikan bekal ke sekolah Bu, karena awalnya tuh Agus nggak mau diberikan bekal ke sekolah, malu. Tuh, jadi pihak sekolah membantu dengan senang hati. Itu juga salah satu langkahnya Bu. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah anak nggak mau sekolah sendiri, kita minta bantuan ke pihak sekolah. Masalahnya apa misalkan? Oh, jadi tadi dengan adanya Agus menabung, bawa bekal, Ibu Lili ke sekolah untuk menasihati Agus melalui pihak sekolah, akhirnya Agus mau nabung, dan akhirnya apa? Tas dibelikan, tasnya baru. Yang tadinya Agus nggak mau sekolah, akhirnya berangkat sekolah. Dan itu perannya Bu ya. Jadi ketika anak yang tidak mau sekolah jangan langsung dimarahi, apalagi sampai dipukul, kekerasan. Itu nggak boleh Bu, karena ketika anak tidak mau sekolah pasti ada penyebabnya. Kita sebagai orang tua harus tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Oh, jangan sampai ketika anak nggak mau sekolah dimarahin. Nah, itu sangat mengganggu. Justru kalau kayak gitu anak nggak mau sekolah Bu, karena udah nggak mau sekolah dimarahin sama ibunya. Oh, jadi kita sebagai orang tua harus bisa memahami bagaimana anak itu yang nggak mau sekolah. Pasti ada solusinya. Nah, bisa diskusikan dengan bapak, bisa diskusikan dengan nenek yang ada di sekitar rumah. Nah, tadi solusi bareng-bareng, bahkan diskusikan sama anaknya, apa sih masalahnya gitu. Ketika masalahnya mau jajan dikasih nasihati. Nah, itu juga salah satu solusinya agar tadi kita bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan anak tidak mau sekolah. Itu Bu ya, paham Bu ya? Nah, ini diingat Bu ya, nanti jangan sampai lupa, ini sangat penting buat ibu-ibu, dibawa ke rumah, diaplikasikan di rumahnya, ajak diskusi sama bapaknya, Pak saya dapat pelajaran ini gitu. Untuk bisa agar anak nggak mau sekolah jadi sekolah gitu Bu ya, paham Bu ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan.